Cucu ya tidak mewarisi dari kakek gitu kan, karena ada anak. Karena ada anak. Kecuali nggak ada anak, beda lagi Pak. Kecuali nggak ada anak. Itu ya. Nah ini yusikum Allah wasiat ya kepada kita semua ya tentang anak-anak ya. Jadi anak-anak kita itu Pak kan ada yang lengkap anak laki dan perempuan. Nah, ternyata setelah kita mati ya kemudian meninggalkan warisan, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan ya. Kalau orang kampung, orang Jawa bilang anak perempuan segendongan, anak laki-laki sepikulan. Nah seperti itu. Ini ternyata adil ya. Ya, nah, itu bukan warisan, namanya hibah. Jadi hibah itu bukan warisan. Kita ngasih anak ya, mau hibah, mau hadiah ketika kita masih hidup boleh saja. Boleh. Yang penting tadi jangan sampai melebihi dari sepertiga. Karena sepertiga itu banyak. Ya, karena bahayanya apa, Pak? Kalau kita sudah bagi-bagi habis malah kita jadi numpang ke anak gitu ya, Pak. Misalnya gitu ya. Karena khawatiran ini dan itu, malah nanti bahayanya apa? Nah, Pak RT tahu. Kitanya nanti jadi numpang, dan itu repot banget kalau Allah takdirkan usia kita ini tua dan kita sudah jadi miskin, fakir, kita nggak bisa ngurus diri sendiri karena kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita masih punya uang, kalaupun anak dia sibuk dengan kerjaannya, dengan urusannya sehingga nggak sempat ngurus kita bisa ngurus sendiri dengan kita bayar ya perawat lah. Iya kan? Tapi memang seperti itu, sulit juga kita berharap mengandalkan anak. Ya, kalaupun dia mungkin bukan berarti nggak taat, nggak bakti ya, tapi karena urusan kesibukannya kan, ya, seperti itu. Nanti nggak sempat mandiin 2 kali, nggak sempat ngasih makan 3 kali, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Nggak sempat dampingi lah yang jelas ya. Kalau sekarang sih makan gimana? Tinggal GoFood kira-kira seperti itu ya, kira-kira kalau makan mah. Nah, tapi kalau untuk mendampingi, ya kan takut ini mendampingi bawa ke kamar mandinya segala macam, menggantikan bajunya segala macam karena sudah renta. Tapi kalau kita punya uang untuk membayar orang yang merawat kita masih bisa, ya kan? Nah seperti itu. Nah itu, jadi hibah sih boleh saja, hadiah apalagi ke anak, Pak. Ke saya gue boleh. Boleh kan Pak ya? Ya boleh. Ini Ustadz Mirfan nih kasih gitu, kalau boleh aja. Ya nggak usah motor sih, mobil aja boleh. Namanya hibah, boleh aja ya. Ustadz Abu Somad dapat mobil apa tempo hari? Lamborghini, bukan Lamborghini, bukan. Ferrari ya, dari Kalimantan. Iya. Hah? Ini jamaahnya kan? Bisa aja kan? Bisa aja. Itu. Ya seperti itu, artinya hibah. Kalau tadi habis dihibahin itu tadi benar ada sisa baju itu, dia nggak termasuk nanti ambil warisan lagi, nggak kebagian warisan lagi, gimana gitu kalau kayak gitu? Udah habis sudah. Pertanyaan tadi. Dia kan udah dikasih. Ya udah habis kan? Ya kalau oh saya bicara warisan lagi ya? Lah ya apa mau diwarisin? Iya. Makanya tadi nggak boleh habis. Bahkan maksimalnya itu hibah itu 1/3 tadi, karena Nabi melarang 2/3, melarang separuh. Berarti kan 1/3 itu banyak. Itu banyak banyak. Bahkan akhirnya pada zaman Abu Bakar bukan 1/3 tapi 1/4. Nah, kemudian berikutnya Ali kalau nggak 1/5, Ali gitu kan maksimalnya. Karena kan dia ngomong 1/3 itu kasir ayat kabir gitu kan, banyak atau gede, makanya itu. Nah kita kan nggak tahu Pak, Allah takdir kita itu usia sampai tua atau tidak. Nah khawatirnya sampai usia tua dan kita benar-benar butuh apa? Butuh pembiayaan. Nah kalau kita punya sendiri enak dibanding kita berharap sama anak. Oh iya benar. Jadi kita enak kalau dibanding kita berharap sama anak. Kalau anak pasti ada keterbatasan. Kalaupun materi mungkin dia bisa nyuplai Pak, ngasih makan bisa 3 kali segala macam. Tapi untuk mendampingi kita ke kamar mandinya, ke segala macam, kalau kita sudah itu, ya kan,
nyebokin segala macam, ya kan? Nah itu, dan itu ini penting ya, penting. Jadi silakan hibah, bahkan hadiah. Jadi hibah hadiah itu hukumnya boleh ya, pada siapa aja, ke anak apalagi ya. Nah, itu. Ada lihat. Menarik sekali. Nah sebentar ya. Jadi di sini tadi ada kalimat kalau punya anak perempuan, Pak, lebih dari 2, berarti bagiannya anak perempuan itu bersekutu dalam 2/3 gitu ya. Kalau anak yang perempuan ya, kalau dia pun anak yang perempuan 1 jelas dapat separuh. Tapi kalau anaknya lebih dari 2 berarti kan 3. Itu bersekutu dalam sulusa 2/3. Artinya 2/3 itu dibagi anak perempuan yang berapa jumlahnya tadi? Yang 3, yang 4, yang 5 tetap dalam 2/3. Nah di ayat ini kan nggak disebut kalau anak perempuannya 2, ya kan nggak disebut kan? Nggak disebut. Nah jadi ini perlu kita cari dalil lain. Nah ternyata ada di hadis ya, di hadis itu. Makanya ketika itu asbabul nuzulnya adalah ketika seorang sahabat Nabi ya terbunuh di medan Uhud ya, namanya Sa'id bin Rabi'ah. Nah dia kebetulan memang punya anak 2 perempuan. Nah pada waktu itu belum turun ayat tentang waris ini, makanya tradisi ketika itu diambil sama pamannya semua. Jadi sama keluarga Sa'id. Ya, jadi paman ambil semua, istrinya pun nggak dapat. Ya, istrinya pun nggak dapat. Nah akhirnya istrinya nak ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini yatimnya Sa'id 2 perempuan. Nah, dia nggak dapat apa-apa, bahkan sulit berbuat, termasuk untuk menikah bahasanya. Sulit menikah karena nggak punya harta. Nah, kata Nabi, tunggu. Nah kemudian turun ayat ini. Begitu turun ayat ini, maka kata Nabi, anak perempuan dapat 2/3. Jadi masing-masing berarti sepertiga ya Pak, sepertiga itu karena 2. Nah kemudian istri kamu ya, yang istrinya Pak dapat 1/8 karena ada anak kan 1/8. Nah, kalau nggak ada anak kan dapat 1/4. Nah sisanya buat kamu si paman ini tadi, itu ini pamannya. Jadi udah diambil berapa tuh Pak? Sudah diambil 2/3 sama 1/8. Jadi masalah berapa tuh? Masalah 24 ya. Nah sisanya buat pamannya seperti itu. Jadi karena di sini nggak disebutkan ketika meninggalkan 2 anak perempuan, tapi kita dapatkan di hadis tadi ya. Nah, ini dalam prakteknya Rasulullah SAW. Inilah para ulama sepakat ya bahwa ketika si mayit meninggalkan 2 anak perempuan, maka dia bersekutu dalam 2/3 seperti halnya ketika anak perempuan lebih dari 2 gitu. Ini ya, ini penjelasan dari ini. Gimana Pak? Gimana? Jadi begini sih jelasan. Itu anak perempuan ada 4, anak lelaki 1. Ada peninggalan ya, ada harta. Sementara yang lelaki itu ikhlas dalam artian karena dia susah-susah lah boleh dibilang itu. Dia nggak mau serakah, nggak mau gede-gede, ngambilnya mau disamain aja. Gimana tuh tahu gitu? Ya, jadi secara dalil mestinya itu harta dibagi berapa? Dibagi 6 dong. Bagi 6 ya, bagi 6. Jadi anak perempuan 1/6, 4 orang, kemudian yang 1 anak laki dapat 2/6 gitu. Ini masalah 1/6 namanya. Bagi 6 anak. Nah, itu kalau tinggal ahli warisnya cuman ini doang ya. Lain kalau masih ada ibunya atau bapaknya gitu ya. Lain nggak ada berarti cuman anak doang gitu kan. Anak doang gitu ya. Nah, itu seperti itu syar'inya. Nah, karena ini adalah dalil, maka kita nggak boleh melangkai atau nggak boleh menyampingkan. Kita praktekkan dulu, karena ini faridatum minallah. Ini kewajiban dari Allah langsung, nggak main-main. Ancamannya nanti di ayat yang ke 12, 13 itu ya, nggak main-main itu Pak ancamannya.
main-main. Karena ini jadi harus didahulukan wasiat dari Allah dulu, ya, fardu dari Allah, kemudian nanti terserah. Kemudian ternyata ya anak laki tadi, saudara laki tadi punya pemikiran bagus karena dia pikir dia sudah cukup, ya kan? Ya, maka yang masih kurang adalah anak perempuannya. Nah, terima dulu yang 2/6 itu. Terima dulu yang 2/6 diterima dulu, gitu kan? Terima dulu. Nah, nanti baru dia bagi-bagi. Masa terserah dia baginya, mau dia bagi rata kepada 4 adiknya atau tergantung, oh ini miskin banget, ini oh ini malah kaya nggak dikasih, terserah. Tapi ya tadi yang 2/6 diterima dulu. Jadi bentuknya nanti dia ya sedekah kayak gitu ya. Jadi bukan masing-masing dapat warisan 1/5, beda kan Pak? Kalau dibagi 5 kan bukan, perempuan dapat 1/6 bukan 1/5, laki-laki dapat 2/6. Nah, aturan dulu seperti itu. Jadi bukan udah bagi rata, akhirnya masing-masing dapat 1/5, enggak seperti itu, didahulukan dulu. Ya, ini faridatum minallah tadi. Jadi fardu dari Allah itu didahulukan dulu, karena ancamannya nggak main-main. Kata Allah gini, tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah. Ini ayat yang ke-13-nya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, akan dimasukkan ke surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir banyak sungai-sungai. Fiha khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Nah, sebaliknya, wa mayaksilah, siapa yang maksiati Allah tadi ya, artinya menyampingkan hukum Allah tadi ya, dengan punya perasaan pikiran bahwa hukum dia yang adil, akhirnya dibagi rata 1/5 ya. Wa rasulahu, dan dia maksiat rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasannya atau hukum-hukumnya Allah, yudhilhu naron, dia akan masuk neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini kalau melanggar hukum-hukum Allah ya. Walahu adzabun muhin, dari bagi mereka adab yang sangat menghinakan. Tujuan bagus tadi, bagus itu kan tujuan bagus itu, jadi nggak cukup kita, yang penting niat kita bagus. Nah, niat yang bagus itu harus atau ditata menurut ketentuan Allah dan Rasul gitu ya. Nah, seperti itu. Tujuan bagus banget, niatnya bagus Pak, untuk mengasih makan anak bini, tapi dia nyuri, kan nggak bagus juga kan? Loh iya kan? Tujuannya bagus gitu kan, tapi nggak seperti itu, gitu ya. Jadi gampang ternyata tadi, didahulukan saja dulu tadi faridatun minallah, baru nanti kan luar biasa Pak. Waktu pelaksanaan itu juga sudah sesuatu yang dapat pahala karena sudah menunaikan kewajiban, wajib ini kan tunaikan. Kemudian waktu dia sedekah, pahalanya juga gede. Loh iya kan? Ngasih adik-adik. Jelas seperti itu. Jadi tidak boleh ada deal kesepakatan yang menentang atau menyalahi hukum Allah dan Rasul. Nggak boleh ada kesepakatan seperti itu, gitu ya. Ini ya. Lagi Pak, ini apa tadi? Nah, jadi tadi wa in kanat wahidatan ya, sampai situ. Dan apabila anak perempuannya cuma 1, maka falanis nisfu, bagi anak perempuan cuma setengah ya, setengah. Kayak kasusnya siapa tadi? Sa'd bin Abi Waqqas ya, waktu itu dia emang punya cuma 1 gitu ya, cuma 1 gitu. Nah, karena cuma 1 kan, akhirnya anaknya cuma dapat separuh. Kalau dia ada istrinya berarti dapat berapa Pak? Karena anak 1/8. Nah, 1/8. Nah, berarti sudah 4/8 tambah 1/8 berarti berapa? 5/8. Nah, yang 3/8 buat saudaranya nanti. Itu. Ya kan? Istrinya ada 1/8, anak cuma 1, separuh kan? Separuh kan sama dengan 4/8. Nah, 4/8 tambah 1/8, 5/8. Nah, tinggal 3/8, saudara-saudaranya nanti dibagi. Nah, pembagiannya pun seperti itu. Saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian. Kalau ada saudara lebih dari 1 ya, seperti itu. Dan ini tadi ya, separuh. Nah, ini tapi kalau anaknya laki Pak, walaupun 1 itu mewarisi
saudara nggak dapat, ya, saudara tidak dapat, anak cuma satu, bahkan ibu bapaknya meninggal semua, itu bisa melulu ke anak laki semua, ya, ke anak laki semua itu. Atau ketika ada ibunya, misalnya bapaknya meninggal, masih punya ibu, ya ibunya kan janda berarti ya, nah anak laki satu, nah, berarti ibunya dapat berapa? Karena ada anak 1/8. Nah, tinggal yang 7/8 buat anak lakinya semua. Ya, yang 7/8 tinggal punya anak laki. Habis sama anak laki tadi. Ya, habis gitu kalau anak laki. Itu. Nah, itu. Jadi nah, mungkin pertanyaannya begini ya. Kenapa tadi orang laki itu apa? Selalu dapat lebih bagiannya. Baik tadi sebagai posisi sebagai seorang ayah ya dapat 2/3 ya, ibu dapat sepertiga, atau sebagai anak tadi dapat separuh, laki-laki dapat separuhnya, anak perempuan. Kenapa Pak? Karena memang orang laki-laki itu memiliki apa? Kewajiban ya untuk membiayai seorang istri. Nah, itu. Jadi ketika terjadi misalnya pernikahan ya, adik kita perempuan, kita laki-laki, ya kan? Adik kita perempuan dapat separuh, kita dapat satu. Kita yang satu itu pakai untuk membiayain istri kita, anak-anak kita. Tapi adik kita yang perempuan dapat separuh, dulu buat dia sendiri. Dia nggak ada kewajiban biayai suaminya, nggak ada kewajiban biayai anak-anaknya. Itu Quran Al-Baqarah udah pernah kita bahas kan, 232 kalau salah ya. Itu. Di sana disebutkan wa al mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Wajib untuk para ayah, berarti kan para suami kan, nah, untuk ngasih makan dan pakaian keluarganya. Itu. Jadi adik kita yang dapat separuh itu melulu Pak, dia bawa harta warisan ke tengah-tengah keluarga suaminya, itu punya dia, istilahnya utuh banget itu, kalau nggak dicolek-colek mah gitu kan, utuh. Nah, tapi punya si suami kita si anak laki, ya namanya juga buat buat kasih nafkah, buat kasih nafkah kan kita kan. Nah seperti itu. Nah itulah. Makanya ada istilah apa? Harta istri, harta suami, harta suami istri gitu kan. Loh ya kan. Harta istri. Tapi kalau harta suami, ya suami istri. Loh ya kan. Karena memang ada hak ya istri nanti. Tapi harta suami, harta istri tadi ya punya sendiri. Bener itu Pak, asli. Ya kan, dia harta istri itu ya punya sendiri. Itu ya. Lanjut tadi ya. Mana? Orang tuanya. Nah itu ya. Ini jadi kasusnya pernah terjadi pada zaman Nabi juga. Siapa? Abdullah bin Mas'ud kan. Jadi beliau punya istri orang kaya namanya Zainab. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud itu memang dia ya berlatar belakang orang miskin ya, bekas budak gitu ya. Gitu. Nah, suatu saat Zainab habis ngaji taklim pertama Rasulullah dengan para nisa yang lain, pulang bilang ke suaminya, wahai Ibnu Mas'ud, Rasulullah nyuruh kami untuk sedekah. Rasulullah nyuruh kami untuk sedekah para wanita. Nah, saya pikir di sekitar kami ini, sekitar kita ini, yang paling miskin kamu. Tetangga-tetangga pada kaya. Bagaimana kalau saya sedekah kamu? Nah, Ibnu Mas'ud nggak jawab, nggak ngerti juga jawabannya. Nah, kata istrinya Zainab, coba kamu tanyakan ke Nabi. Coba aku tanya ke Nabi. Nah, Ibnu Mas'ud bilang, saya malu, kamu aja yang nanya. Luar biasa ya Pak. Jadi malu, kamu aja yang nanya. Gitu. Nah, akhirnya karena perintah suami, berangkatlah Zainab ke Nabi. Begitu berangkat ke rumah Nabi, ternyata di pintu rumah Nabi sudah ada wanita juga, wanita Ansor. Kalau ini kan muhajir, itu maksud kan memang orang Mekah ya. Nah, ini ada orang Madinah Ansor. Ternyata ingin nanyakan hal yang sama seperti pertanyaan antum tadi, pertanyaannya sama gitu kan. Nah, waktu itu di rumah Nabi ada Bilal bin Rabah. Nah, yang nemuin Bilal. Ada apa kalian berdua? Kami ini berdua punya pertanyaan yang sama ke Rasul. Boleh nggak seorang istri sedekah ke suami?
Tapi jangan bilang ya, kalau yang nanya saya, Zainab namanya. Nah, ya udah akhirnya Bilal bin Rabah menemui Nabi, kemudian disampaikan pertanyaan tadi. Ada dua wanita yang bertanya, bolehkah seorang istri sedekah ke suami? Karena memang untuk masalah kewajiban nafkah kan kewajiban suami. Nah, kata Nabi, siapa yang nanya? Bingung juga Bilal. Tadi udah wanti-wanti, jangan kasih tahu saya yang nanya gitu ya. Tapi karena Nabi yang nanya, ya kasih tahu Zainab. Zainab siapa? Karena nama Zainab kan banyak Pak. Banyak ya kan, kayak kita Siti lah gitu ya. Banyak gitu ya, nama pasaran. Istri Nabi Zainab, anak Nabi Zainab ya kan? Itu Zainab tuh banyak. Ini Zaid bin Mas'ud, Zaid bin Mas'ud bilang ya kepada mereka kedua bahwa ketika seorang istri sedekah ke suami itu dapat dua pahala, dua kebaikan. Pertama pahala sedekah, kedua pahala mempererat hubungan keluarga. Jadi boleh tadi, boleh ya. Jadi statusnya tuh sedekah. Ya kan, bukan kewajiban. Termasuk ngasih makan anaknya, pendidikannya itu bukan kewajiban, nggak wajib. Kalau sampai anaknya nggak makan pun, ya sakit nggak berobat pun, yang dosa yang salah bapaknya, ya kan, bapaknya yang dosa kan. Nah, itu karena kembali ke ayat tadi. Ya, jadi itu kewajiban siapa? Ayah, dan ketika istri tadi bantu sifatnya sodako, dan itu juga kalau dilakukan oleh Ummu Salamah. Cuma Ummu Salamah bukan membantu. Kalau Ummu Salamah kan istri Nabi, nikah dengan Nabi, punya anak yatim dari Abi Salamah. Nah, nanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya kalau nyantuni anak-anaknya Abu Salamah? Ya bagus, ya artinya dapat dua pahala itu tadi. Mestinya kan kewajiban keluarga almarhum suaminya kan Pak, iya kan? Nah, tapi Ummu Salamah orang kaya. Nah, jadi istri-istri Nabi itu banyak orang-orang kaya ya. Itu istri-istri Nabi ya Pak, istri-istri Nabi itu ya. Ummu Salamah, Aisyah apalagi ya, kan anaknya Abu Bakar ya. Itu ya. Oh iya. Ya tadi jangan punya prinsip nikah sama perempuan kaya kemudian niatnya pengen cari enak ya, bukan, jangan numpang hidup, jangan. Tapi kebanyakan yang nyari istri. Oh gitu. Ya, kebanyakan yang kerja istri, lelaki di rumah. Itu gimana itu? Ya tuh, nah ini kalau sampai kemudian seperti itu bahaya. Bahayanya apa? Nanti istri bisa mengambil alih kepemimpinan karena merasa dia yang punya power, loh iya kan? Bahaya. Kalau dia mengambil alih kepemimpinan yang padahal ayatnya ar-rijalu qaumuna 'ala nisa, laki-laki itu di atas perempuan. Kenapa di atas perempuan? Karena yang memberi nafkah. Kok ini malah sebaliknya? Ya bisa kebalik nantinya. Nah, itu bahayanya fanta jadi sa'ah. Kayak gitu. Kebanyakan sekarang begitu, Pak. Ada. Kalau begitu itu bahaya. Jadi artinya suami nggak punya gengsi, nggak punya harga diri. Ya, iya. Kalau istilah orang Jawa, ora kajen karo wong wadon, Pak. Oh, ora kajen karo wong wadon. Iya, Pak ya? Oh iya. Tahu nggak ora kajen karo wong wadon? Nggak dianggap. Itu ngeri kan? Fanta jadi sa'ah. Tunggu saat kehancuran aja. Karena sudah ambil alih kepemimpinannya. Itu makanya kata Nabi, fangkihu alaikum bak, nikahlah kamu kalau mampu. Kalau belum mampu jangan nikah dulu. Puasa disuruhnya kan Pak. Loh ya, kalau belum mampu anak mertua dikasih makan apa? Puasa. Nabi nyuruhnya gitu, kalau belum mampu puasa. Itu jangan nekat. Ya tadi. Demikian. Nanti masih berlanjut ayat ke-12 ya. 12 masih lanjut ya. Nah, kan belum bagian suami belum tadi, belum anak doang ya. Belum kelar ayat ini. Nah, ayatnya sudah, yang ini nanti dilanjutin ayat 12. Oh, iya. 11. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menarik sekali. Mudah-mudahan besok jangan ada yang absen. Ya, itu. Nanti kan bagian suami belum kan? Ayat 12-nya. Yang sakit ditahan dulu.